Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'adahu wa nasara 'abdahu wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdahu. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah allazi wajaba alaina hajja man istata'a ilaihi sabila. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin sidang salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semuanya yang hadir tanpa terkecuali, termasuk keluarga kita, suami, istri, serta anak-anak, terkhusus kedua orang tua kita yang masih bersama kita, semoga selalu dalam lindungan dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada hari yang mulia ini, pada hari yang akbar ini, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama hadir di Masjid Allah yang mulia ini untuk melaksanakan salat Idul Adha secara berjamaah, yang mana salat ini pernah kita lakukan sebelumnya. Dan di antara kita ada saudara kita yang mungkin pada tahun yang lalu, pada Idul Fitri yang lalu, pada Jumat yang lalu, pada beberapa hari dan beberapa malam yang lalu masih bersama kita. Mungkin hari ini, pagi ini, tak lagi kita lihat wajahnya, tak lagi kita lihat terdengar suaranya, tak lagi dia ada di samping kita dalam saf kita bersolat berjamaah, karena dia telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu bersyukur kepada Allah, kita yang hadir pada hari ini masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada juga saudara kita yang hari ini masih hidup sama seperti kita, tapi pada kesempatan yang mulia ini Allah cabut kesempatan darinya, Allah cabut kenikmatan darinya. Mungkin saat ini dia sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sakit sehingga ia tak mampu untuk melaksanakan salat Idul Adha bersama kita. Kita doakan bagi mereka yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah mudahkan seluruh urusannya, Allah segera angkat penyakitnya sehingga ia bersama-sama masih bisa bersama-sama kita untuk melaksanakan salat berjamaah di masjid kita yang mulia ini. Salat dan salam buat Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin sidang salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita memasuki satu bulan yang mulia, bulan haram, bulan Zulhijjah. Salah satu di antara bulan-bulan yang mulia yang Allah tetapkan dari 12 bulan yang ada. Hari ini dikatakan hari Aid karena ia hari yang mulia, hari yang besar, dan hari yang akan kembali pada hari-hari berikutnya, bulan yang akan kembali pada masa-masa yang akan datang, di tahun-tahun yang akan datang.
Idul Adha akan kembali lagi pada tahun yang akan datang. Idul Adha akan kembali pada masa yang akan datang. Pertanyaannya adalah, apakah kita semua yang hadir pada hari ini akan masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk kembali hadir bertemu dengan Idul Adha yang akan datang? Ada seorang yang diantara kita, orang yang begitu mulia dalam kehidupan kita, yang beberapa waktu yang lalu, pada tahun yang lalu, pada bulan yang lalu masih bersama kita. Tapi hari ini kita tak lagi lihat wajahnya, kita tak lagi bisa mencium tangannya, kita tak bisa lagi memeluk dirinya untuk mencium keningnya, memohon maaf kepadanya dan memohon doa padanya. Beliau adalah ibu kita dan ayah kita. Mungkin di antara keduanya atau dua-duanya hari ini telah tidak ada bersama kita lagi. Karena itu, yang biasanya ketika selesai sholat Idul Fitri atau sholat Idul Adha, kita langsung kembali ke rumahnya untuk memohon doa, memohon ampun kepadanya. Namun hari ini kita tidak lagi menemukannya, karena hari ini beliau sudah tidak lagi bersama kita, karena beliau sudah berada di alam yang lainnya. Tak ada lagi permohonan ampun yang bisa kita lantunkan padanya. Tak ada lagi permohonan maaf yang kita bisa mintakan padanya. Tak ada lagi doa restu yang bisa kita meminta kepadanya untuk kehidupan kita. Karena itu, yang bisa kita lakukan hanyalah memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar selama hidupnya diberkahi Allah Subhanahu wa taala, agar kehidupan kita juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tak ada lagi kata yang pantas, alunan doa yang pantas kita lantunkan kepadanya, melainkan Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu bagi ayah kita, Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha bagi ibu kita. Karena itu yang bisa kita lantunkan. Tak ada lagi yang kita bisa perbuat. Andaikan hari ini kita berjanji untuk berbakti kepadanya pun, saat itu sudah tidak ada lagi. Kesempatan itu sudah tidak ada lagi. Karena itu bagi kita yang hari ini, kedua orang tua kita masih bersama kita, ibu kita yang melahirkan kita, yang membesarkan kita dan mendidik serta menyayangi kita masih ada di hadapan kita. Manfaatkan kesempatan itu, berbaktilah kepadanya, santunlah dalam ucapan dan kata-kata kita, memohonlah keberkahan padanya sebelum masa itu hilang, sebelum kesempatan itu hilang, karena ia telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini yang ayah kita masih bersama kita, sekeras apapun dirinya, beliau adalah ayah kita yang menafkahi kita, yang menjaga kita, menjaga diri kita dan ibu kita. Karena itu berbaktilah kepadanya, santunlah kepadanya sehebat apapun kita hari ini, jadi siapapun kita hari ini, setinggi apapun jabatan kita hari ini, mereka adalah orang tua kita, jalan surga kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kesempatan itu hilang, diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin sidang salat Idul Adha yang dirahmati Allah. Pada kesempatan khutbah kali ini, khatib mengajak kepada kita semuanya, mari senantiasa kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan izinkan pada kesempatan yang singkat ini khatib mengajak kita melihat hikmah daripada berkurban. Ada beberapa hikmah, keutamaan di balik perintah berkurban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan nabi-nabi sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Kautsar, a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu, mengkaruniakan kepadamu nikmat yang banyak. Fasholli li rabbika, maka dirikanlah salat, wanhar dan berkurbanlah. Karena itu hikmah dan esensi dari berkurban yang pertama adalah sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa dikatakan sebagai ungkapan rasa syukur? Di awal ayat tadi Allah telah katakan begitu besar nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita. Betapa tidak? Jangankan nikmat setelah kita dewasa, setelah saat ini kita menjadi orang yang hebat, memiliki profesional jabatan tertentu, bahkan nikmat itu telah Allah karuniakan sejak kita berada dalam kandungan ibu kita. Sejak awal proses terjadinya pembuahan di dalam perut dan rahim ibu kita, Allah telah pelihara kita. Dengan izin Allah lah benih itu menjadi bayi, janin, sampai ia menjadi janin yang sempurna 9 bulan 10 hari dalam kandungan ibu kita.
tak lepas dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan benih yang berada dalam sebuah tabung rahim yang letaknya di dalam, dan dia tidak bisa berbuat apa-apa seperti layaknya kita hari ini yang telah lahir dewasa, gagah, sempurna. Belum bisa berbuat apa-apa, tapi ia tumbuh dengan subur, tumbuh dengan hebat dan kuat selama 9 bulan 10 hari. Itu tak lepas dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita lahir, tak mudah bagi seorang ibu melahirkan, tak mudah bagi bayi untuk mengikuti jalan keluar untuk lahir ke dunia ini. Semua itu karena rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita lahir, bayi, anak-anak, remaja sampai kita dewasa, tak terhitung nikmat yang telah Allah karuniakan. Karena itu pantaslah ketika Allah mengatakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu menghitung nikmat-nikmat Allah, jika kamu berhitung-hitung pada Allah, niscaya kamu tidak akan mampu untuk menghitungnya. Hadirin yang sholat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena sebegitu besarnya nikmat Allah yang Allah karuniakan kepada kita, maka Allah perintahkan kita untuk bersyukur. Salah satu bentuk dan ungkapan rasa syukur kita adalah dengan mendirikan sholat. Mendirikan sholat 5 waktu berjamaah, mendirikan fardu ain sholat Jumat, termasuklah mendirikan sholat Idul Adha hari ini. Di samping mendirikan sholat, ungkapan rasa syukur yang diinginkan oleh Allah adalah dengan berkurban. Hadirin sidang sholat Idul Adha yang dirahmati Allah, jika kita kalkulasikan, jika kita hitung hari ini sebagaimana telah disebutkan oleh panitia tadi bahwa budget biaya berkurban kita lebih kurang 2.500.000. Bayangkan, sejak kita masih berada dari rahim ibu kita sampai kita lahir, sampai kita dewasa, tak terhitung nikmat. Kalau dihitung rupiahnya, tak terhitung triliun rupiah yang harus diganti. Allah hanya minta 1 tahun sekali 2.500.000, tak lebih dari 3 juta rupiah. Namun kadang-kadang di antara kita kaum muslimin masih saja ada yang merasa berat untuk melaksanakan kurban. Masih saja beralibi tak mampu, belum mampu, tak cukup rezekinya untuk berkurban. Begitu pelitnya, begitu kikirnya pada dirinya sendiri, begitu kikirnya pada Allah, padahal yang Allah minta tak seberapa dari nikmat yang telah Allah berikan seumur hidupnya. Yang Allah inginkan dalam berkurban bukanlah berlebih-lebihan, hanya sepersekian dari rezeki yang ia peroleh dalam kehidupannya sehari-hari. Mobil yang mewah bisa ia upayakan, rumah yang eksklusif bisa ia dirikan, bahkan garasi yang mewah untuk menyimpan mobil mewahnya ia upayakan mati-matian hanya untuk mendaftarkan namanya dengan 2.500.000 ia berhitung pada Allah Subhanahu wa taala. Kapan lagi kita akan mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah? Hadirin sidang Idul Adha yang dirahmati Allah. Hikmah yang kedua adalah bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Ibrahim alaihissalam dan putranya Ismail. Ibrahim, Nabiullah Ibrahim yang dalam sejarah kita kenal, sudah menikah, sudah berumah tangga puluhan tahun, bahkan umurnya sudah senja, ia belum juga mendapatkan anak keturunan. Dan ia selalu bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala setiap hari, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, ya Allah karuniakanlah aku anak yang soleh. Manakala di akhir usianya Allah karuniakan ia seorang putra Ismail. Nabi Ibrahim kita kenal sebagai Khalilullah, digelar Allah sebagai Khalilullah, kekasih Allah, orang yang sangat disayangi, dicintai Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang yang sangat dicintai oleh Allah dikaruniai seorang putra yang dirindu-rindukannya, seorang keturunan yang didamba-dambakannya, Allah ingin melihat apakah setelah Ibrahim mendapatkan keinginannya, ia masih cinta kepada Allah, ia masih taat kepada Allah. Maka diujilah dengan perintah berkurban untuk mengkurbankan anaknya Ismail yang baru ia dapatkan, yang sedang lucu-lucunya. Namun apa yang terjadi? Ternyata cintanya Ibrahim pada putranya, bahagianya, rasa bahagia Ibrahim mendapatkan keturunan tak menyurutkan rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu sayang ia kepada putranya Ismail, tetapi rasa cintanya kepada Allah melebihi apa yang ia cintai.
atas nikmat apapun yang ia dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Ismail, seorang anak yang sangat cinta kepada ayahnya, yang sangat dicintai oleh ayahnya. Ketika perintah itu datang, qala ya bunayya inni ara fil manami asbahuka fanzur maza tara. Apa kata Ismail? Ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, jika itu perintah Allah, kerjakanlah. Ternyata cintanya pada ayahnya, cintanya pada ibunya, serta apapun kebahagiaannya yang didapatkan dari keluarganya tak mengalahkan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, perintah kurban yang Allah perintahkan kepada kita adalah bagian untuk pembuktian rasa cinta dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, andaikan ada di antara kaum muslimin yang sampai hari ini masih saja enggan untuk berkurban, yang sampai hari ini masih saja berhitung-hitung untuk berkurban, maka boleh kita pertanyakan, bisa dipertanyakan sebesar apa cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Akankah kecintaan kita kepada harta kita, akankah cinta kita kepada anak dan istri kita, akankah cinta kita kepada dunia kita akan mengalahkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Padahal seluruh apa yang kita dapatkan di dunia ini atas karunia Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Yang terakhir, hikmah dari berkurban adalah begitu besarnya pahala berkurban yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW bagi mereka yang melaksanakan berkurban. Sebagaimana hadis Siti Aisyah radhiyallahu anha yang disampaikan oleh Abu Hurairah, "Ma amal ibni Adam ahabbu ila Allah fi yaumin nahr min arafatid dam." Tak ada satupun amalan Bani Adam, tak ada satupun amalan kaum muslimin dan muslimat yang lebih dicintai oleh Allah pada hari nahar. Apa itu hari nahar? Hari nahar adalah 4 hari pada bulan Zulhijjah, tanggal 10, 11, 12 dan 13. 4 hari itu tak ada satupun amalan kita yang lebih dicintai oleh Allah melainkan menyembelih hewan kurban. Andaikan pada 4 hari ini kita memiliki harta yang melebihi budget berkurban dan kita sedekahkan, kita infakkan di jalan Allah sekalipun, tak akan melebihi, dicintai oleh Allah melebihi kita menyembelih hewan kurban. Begitulah besarnya pahala berkurban. Dan lanjutan hadis ini, wa innad dam wa innaha ta'ti yaumal qiyamah, dan nanti hewan-hewan kurban itu akan datang pada hari kiamat di hadapan Allah. Itulah yang sering kita dengar dalam masyarakat kita, bahwa nanti hewan-hewan kurban itu menjadi kendaraan kita menuju surganya Allah. Tetapi makna berkendaraan itu bukan kita tunggangi, tetapi menjadi jalan untuk kita menuju surganya Allah. Bagaimana hewan-hewan kurban itu nanti datang di hadapan Allah? Biquruniha wa adlafiha wa ash'ariha. Hewan-hewan kurban itu nanti datang pada hari kiamat lengkap dengan tanduk-tanduknya, lengkap dengan kuku-kukunya, lengkap dengan bulu-bulunya. Kenapa ketiga anggota hewan kurban ini yang disebutkan Rasulullah dalam hadisnya? Karena kita maklumi ketiga anggota hewan kurban ini tak ada satupun yang dimanfaatkan oleh kita kaum muslimin, baik yang berkurban apapun yang menerima manfaat kurban. Tanduknya biasanya kita buang, kita kuburkan. Kukunya bahkan ketika kita ingin memasak kakinya, kita buang kuku-kukunya. Bulu-bulunya tak ada satupun kita yang mengambilnya untuk kita makan. Bahkan ketiga anggota hewan kurban yang tak dimanfaatkan sekalipun oleh manusia datang di hadapan Allah. Ya Allah, benar si fulan ini telah menyembelihku, mengorbankan diriku dengan keikhlasannya karena ketaatannya kepadamu ya Allah, maka masukkanlah ia ke dalam surgamu ya Allah. Hewan-hewan kurban itu memohon kepada Allah agar kita dimasukkan ke dalam surganya Allah. Dan yang lebih dahsyatnya lagi, manfaat atau keberkahan berkurban adalah akhir dari hadis ini, wa innad dam la yaqa minallahi bimakan qabla an yaqa ilal ard. Dan darah hewan-hewan kurban yang kalian sembelih itu nantinya sebelum ia menetes ke bumi, bayangkan hadirin, jarak antara leher hewan kurban dengan tanah hanya sekian sentimeter.
dan menetesnya darah ketika disembelih hanya sepersekian detik, tetapi sebelum darah itu menetes ke tanah, pahalanya telah lebih dulu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Keberkahan pahala ibadah mana lagi yang kita harapkan melebihi pahala berkurban, yang seketika itu juga pahalanya diterima oleh Allah jika kita ikhlas karena ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka merugilah mereka yang hari ini sampai hari ini tak juga kunjung untuk berkurban. Maka merugilah mereka yang masih berhitung-hitung dengan Allah untuk berkurban. Maka merugilah mereka yang sampai hari ini masih juga merasa tak mampu untuk berkurban. Padahal kalau kita hitung ukuran mampu dalam mazhab yang paling ringan, mazhab Syafi'i, ukuran mampu dikatakan mampunya berkurban adalah ketika dalam 4 hari itu seorang muslim mampu menafkahi dirinya dan keluarganya, cukup makan selama 4 hari itu, maka ia dikategorikan mampu untuk berkurban. Karena itu bermohonlah kita kepada Allah agar hari-hari berikutnya, tahun-tahun berikutnya Allah selalu lapangkan rezeki dan bukakan hati kita agar kita mendapatkan kesempatan untuk berkurban, agar kita mendapatkan keberkahan-keberkahan, jalan keberkahan yang dimudahkan oleh Allah untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan beruntunglah kita yang senantiasa dalam hidup kita selalu menyisihkan rezeki kita untuk berkurban, karena berkurban salah satu jalan menjadi jaminan dan tabungan kita untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat innahu wal ghafurur rahim. Allahumma كثيرا كما أمر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إكراما لمن جاهد به وكفر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه رسول الله أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Demi masa sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian. 1 detik yang berlalu tak akan mungkin kita mampu untuk mengulangnya kembali. Tahun ini yang kita telah terlewatkan berkurban tak mungkin bisa kita ulang kembali, dan belum tentu kita bertemu lagi dengan Idul Kurban yang akan datang. Karena itu bermohonlah kepada Allah agar kita diberikan kesempatan untuk meraih keberkahan-keberkahan dalam hidup kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad kama shallaita 'ala sayidina Ibrahim wa 'ala ali sayidina Ibrahim wa barik 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad kama barakta 'ala sayidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم يا غفار اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, ampunilah dosa dan kelalaian kami ya Allah, ampunilah dosa kelalaian dan ketidaktahuan kami ya Allah, ampunilah dosa kedua orang tua kami ya Allah. Andaikan hari ini mereka masih berada dengan kami ya Allah, bersama kami, hidup bersama kami, berilah kami kesempatan untuk berbakti kepadanya ya Allah, berilah kami kesempatan untuk membahagiakan keduanya ya Allah, berilah kami kesempatan untuk bisa menjaganya, membahagiakan dalam hidupnya di akhir-akhir masa hayatnya ya Allah. Andaikan nanti mereka sudah tiba waktunya untuk dalam panggilan-Mu ya Allah, berikan kami kesempatan hingga ketika ia sakit, izinkan kami untuk memeliharanya ya Allah, menjaganya ya Allah. Andaikan ia tak mampu lagi untuk menyuapkan makanan ke dalam mulutnya sendiri, izinkan tangan ini yang menyuapkan makanan ke dalam mulutnya ya Allah, sebagaimana mereka menyuapkan makanan ketika kami kecil, kami bisa belum menyuap sendiri ya Allah. Andaikan dia tak mampu mandi membersihkan badannya sendiri, tak
mampu membersihkan kotorannya sendiri. Izinkan tangan inilah yang akan membersihkannya ya Allah. Izinkan tangan ini yang akan memandikannya ya Allah, membersihkan jiwa raganya ya Allah. Andaikan dia tak mampu lagi untuk memakaikan pakaiannya sendiri, izinkan tangan ini yang memakaikan pakaian sebagaimana mereka dulu waktu kami kecil memakaikan pakaian ke dalam tubuh kami yang kecil ya Allah. Memandikan kami serta menjaga kami ya Allah. Andaikan sudah tiba waktunya Engkau panggil ya Allah, izinkan, berikan kesempatan kepada kami untuk memandikannya sebagaimana ketika dulu ia pertama sekali memandikan kami ya Allah. Izinkan kami mengkafaninya sebagaimana ia pertama kali memberikan pakaian ke dalam tubuh kami ya Allah. Izinkan kami mensolatkannya, kami menjadi imamnya sebagai anak laki-lakinya ya Allah, sebagaimana dulu kecil ketika kami kecil mengajari kami untuk sholat ya Allah. Izinkan kami, tangan kami ini yang akan meletakkan jasadnya ke liang lahat ya Allah, sebagaimana ketika kami kecil tangan-tangan lembutnya lah yang meninabuhkan kami, menggendong kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, di antara kami yang hadir adalah istri-istri, suami-suami, istri daripada suami-suami kami ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kami, ampunkanlah dosa-dosa kami kepada suami-suami kami ya Allah. Mungkin ada kesalahan kami terhadap suami-suami kami, dan di antara kami ada suami dari istri-istri kami ya Allah. Jadikanlah kami imam-imam yang baik buat anak dan istri kami. Berilah kami kekuatan untuk membimbing anak dan istri kami di jalan-Mu ya Allah. Jadikanlah kami anak-anak yang soleh, yang bisa membahagiakan kedua orang tua kami, yang menjadi kebanggaan dalam rumah tangga kami ya Allah, menjadi penyejuk mata hati orang tua kami ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbi ishrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullaha azim yazkurkum was'alu min fadli yu'tikum wa la zikrullahi akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Assalamualaikum.